Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dengan segala nikmat yang masih senantiasa melekat pada tubuh kita, sehingga pada hari ini kita masih bisa melangsungkan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan bersama Pak Nasir. Untuk kita semua di kelas 11 semester genap di tahun 2021 ini untuk masih belajar dari ke rumah. Ya, baik para siswa sekalian, kita bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW atas segala petunjuk beliau, teladan beliau hingga hari ini kita masih senantiasa dalam memeluk Islam, dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Masih di bab 2, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, MKCHM. Yang lalu kita sudah bahas pengertian MKCHM. Hari ini kita masuk di fungsi dan hakikat MKCHM, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Apa fungsi dan hakikat daripada MKCHM ini? Ya, MKCHM ini berfungsi sebagai kompas, petunjuk, peta, GPS, ya. Apa yang ditunjukkan oleh GPS ini, apa yang ditunjukkan oleh MKCHM ini adalah apa-apa yang menjadi cita-cita kita. Kalau sejak awal kita cita-citakan hal ini, maka MKCHM ini menuliskan apa yang cita-cita untuk kita selanjutnya diperjuangkan. Jadi kalau hanya sekedar bercita-cita tapi tidak diperjuangkan, bukan namanya kompas, bukan namanya petunjuk arah, ya. Tetapi hanya sekedar cita-cita atau angan-angan. Maka ketika kita bercita-cita, maka perjuangkanlah apa yang kita cita-citakan tadi itu. Ya, MKCHM ini contohnya apa yang dicita-citakan di MKCHM ini, itulah yang menjadi petunjuk arah untuk diperjuangkan. Nah, yang selanjutnya MKCHM ini menjadi pedoman bagi kita yang ada di warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya untuk menjadi petunjuk atas fungsi kita hidup di dunia dan juga untuk berjalan menuju kehidupan akhirat nanti. Karena sebagai orang Islam, sebagai orang di Muhammadiyah pada khususnya tahu betul bahwa sesudah kehidupan di atas dunia ini ada kehidupan akhirat nanti. Maka perlu petunjuk dan pedoman hidup kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini untuk menuju kehidupan akhirat yang abadi. Selain itu, MKCHM ini adalah cara berhubungan, cara berkomunikasi, cara terhubung antara kita manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Inilah MKCHM ini, matang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini menjadi cara kita terhubung oleh manusia kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa kesulitan kita, itu kita gunakan berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar semua yang kita lalui ini dalam pengawasan Allah, dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fungsi MKCHM dari sudut isinya, apa yang ada dalam fungsi MKCHM itu adalah penegasan, ya, bahwa kedudukan manusia di hadapan Allah itu antaranya seperti manusia itu sendiri, yaitu kita manusia ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba, kita ini ya kecil sekali di hadapan Allah. Tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita sombong. Janganlah kita angkuh. Janganlah kita memuji diri dan seterusnya. Karena kita hanya sebagai orang hamba di atas dunia ini yang diberikan modal kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah manusia berfungsi sebagai khalifah di muka bumi.
Apa itu khalifah di muka bumi? Sebagai pengganti hukum-hukum Allah, sebagai pemimpin untuk diri sendiri dan keluarga di muka bumi. Sebagai khalifah yang mengatur kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita melalaikan sebuah tugas dan tanggung jawab yang sudah Allah berikan sebagai khalifah di muka bumi ini. Khalifah bukan otoriter, bukan pemimpin yang seenak maunya dan sendiri, tapi dia yang menjadi khalifah, pemimpin yang menjadikan hukum-hukum Allah sebagai hukum dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya hakikat, karena tadi sudah fungsi, kita hakikat MKCHM. Ya, MKCHM ini berhubungan erat dengan pandangan ideologis. Nah, rumusan ideologi tersebut merupakan hasil tanwir di Ponorogo atau hasil sidang tanwir, sidang yang dilaksanakan sebelum Muktamar di Yogyakarta tahun 1968. Ideologi di sini diartikan adalah keyakinan hidup, ya. Pencetusnya Haji Muhammad Jindar Tamimi tahun 68, ya. Maka ideologi Muhammadiyah itu dapat disebutkan sebagai seperangkat pemikiran dan sistem perjuangan untuk mewujudkan cita-cita. Jadi seperangkat yang sebelumnya melalui seleksi pemikiran-pemikiran dari pengurus-pengurus Muhammadiyah, selanjutnya menjadikan pemikiran-pemikiran itu sebuah sistem perjuangan. Nah, selanjutnya dari sistem perjuangan ini itulah yang dicita-citakan. Nah, sistem paham dan sistem perjuangan untuk mewujudkan cita-cita. Apa yang dicita-citakan tentu saja itu tadi, paham Islam dan sistem gerakan yang ada di Muhammadiyah. Apakah paham Islam itu dari Al-Quran dan Sunnah, ataukah dari sistem gerakan Muhammadiyah, gerakan sosial, gerakan tajdid, gerakan pembaharuan, gerakan nasional, gerakan dakwah dan lain sebagainya, itulah diwujudkan di MKCHM ini sebagai hakikat daripada ideologi keyakinan hidup di Muhammadiyah. Cukup sekian pertemuan kita hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.